Nama saya Maria Wahyuni Maliengke dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan beberapa tentang malnutrisi pada lansia, yaitu faktor dan tanda gejala malnutrisi pada lansia serta pencegahan gizi buruk pada lansia. Namun saya perlu memberitahukan bahwa ketika ada salah penjelasan atau manakala ada kalimat yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Malnutrisi pada lansia adalah kondisi serius ketika jumlah kebutuhan nutrisi yang lansia tidak sesuai dengan asupan makanannya. Kondisi ini bisa juga disebut sebagai gizi buruk atau gizi tidak seimbang pada lansia yang bisa mengarahkan pada dua kondisi, yaitu yang pertama, kekurangan gizi atau tidak mendapatkan cukup nutrisi. Lalu yang kedua, kelebihan gizi atau mendapatkan nutrisi lebih banyak daripada kebutuhannya. Lalu seberapa umumkah kondisi ini? Malnutrisi pada lansia adalah masalah gizi yang umum terjadi. Lansia yang mengidap kondisi ini bisa menjalani perawatan di rumah atau rawat inap di rumah sakit. Dokter akan menyesuaikan perawatan tergantung dengan seberapa parahnya kondisi lansia tersebut. Tanda dan gejala malnutrisi pada lansia yang pada umumnya terjadi yaitu berat badan rendah atau berlebihan. Jika masalah gizi lansia mengarah pada kurang asupan gizi, maka akan terjadi penurunan berat badan lansia. Akan tetapi bila mengarah pada kelebihan asupan gizi, mungkin berat badannya akan berlebihan. Meski begitu, pada beberapa kasus lansia tetap bisa memiliki berat badan yang sehat. Hanya saja asupan gizi dalam tubuhnya tidak mencukupi sehingga bisa menimbulkan gejala penyerta atau kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang asupan, misalkan vitamin atau mineral pada lansia. Lansia dapat dikatakan mengalami kekurangan nutrisi jika terdeteksi hal-hal berikut. Yang pertama, berat badan menurun sebanyak 5-10 dan dari berat badan sebelumnya dalam waktu 3-6 bulan. Lalu yang kedua, pakaian dan celana menjadi lebih sempit atau longgar seiring waktunya. Lalu yang ketiga, indeksi massa tubuh atau BMI lansia tidak ideal, kurang 18,5 menandakan berat badan rendah sekitar 25-9,9 menandakan kegemukan dan lebih 30 menandakan obesitas. Lalu yang berikutnya, tanda dan gejala malnutrisi lain pada lansia. Selain berat badan yang tidak ideal, gejala malnutrisi pada lansia yang mungkin menyertai adalah yaitu nafsu makan lansia menurun, tidak hanya pada makanan tapi juga kurang minat untuk minum, terus merasa lelah dan lemah sepanjang hari, seiring jatuh sakit dan butuh waktu lama untuk pulih. Luka juga butuh waktu lama untuk sembuh. Lansia mudah kedinginan. Lalu yang terakhir, lansia juga susah hati buruk dan depresi. Lalu yang berikut pertanyaan, kapankah harus ke dokter? Nah, tanda dan gejala malnutrisi yang paling jelas terlihat adalah berat badan yang dibawa atau melebihi standar. Namun, tidak semua lansia yang kekurangan malnutrisi mengalami gejala ini. Oleh karena itu, perhatikan juga bagaimana nafsu makan dan kondisi tubuhnya secara menyeluruh. Jika Anda mendapati ibu atau nenek mengalami gejala sebagai penjelasan di atas, segera hubungi dokter. Lalu yang berikut, penyebab dan faktor risiko malnutrisi pada lansia. Penyebab utama dari malnutrisi pada lansia adalah terlalu sedikit makan, pilihan makanan yang kurang nutrisi, atau konsumsi makanan yang sama setiap hari.
sebatas hanya itu saja, bisa jadi masalah gizi pada orang lanjut usia. Ternyata melebihi kombinasi masalah kesehatan fisik, sosial, dan psikologis. Lebih jelasnya, berikut ada penyebab dan faktor-faktor risiko masalah malnutrisi yang terjadi pada lansia. Seperti yang pertama, perubahan fungsi tubuh terkait usia. Semakin bertambah usia seseorang, kemampuan indera perasa, yakni dalam merasakan dan membau, akan menurun sehingga bisa mengaruhi nafsu makan. Ini yang menyebabkan lansia sulit untuk menikmati makanan dan menjaga kebiasaan makan teratur. Lalu yang kedua, masalah kesehatan. Penyebab kelebihan dan kekurangan zat gizi lansia juga berupa masalah kesehatan seperti kondisi jangka panjang yang menyebabkan mual, muntah, kebiasaan buang air besar berubah, dan nafsu makan menurun seperti kanker, penyakit hati, dan penyakit obstruktif kronis. Lalu yang kedua, penyakit yang menyebabkan gangguan pada tubuh dan mencerna makanan dan menyerap nutrisi seperti penyakit Crohn atau radang usus. Lalu yang berikut, gangguan mental meliputi depresi, anoreksia pada lansia, atau skizofrenia, dan memengaruhi suatu hati dan keinginan untuk makan. Lalu yang berikut, pencegahan malnutrisi pada lansia. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa diterapkan untuk mencegah malnutrisi pada lansia. Yang pertama, berikan makanan bergizi tinggi. Sebagai orang yang mengurus lansia, Anda wajib memberikan makanan yang bergizi tinggi. Coba tanyakan pada orang tua Anda, kira-kira olahan makanan apa saja yang diinginkan untuk dimakan. Hal ini dilakukan sebagai usaha agar nafsu makan meningkat. Usahakan untuk memberi makanan dengan gizi seimbang tanpa melebihi kalori yang dibutuhkan. Anda bisa mengganti nasi putih dengan nasi merah atau roti tawar, biasanya dengan roti gandum. Jangan lupa selalu menyediakan sayur dan buah dalam setiap menu makanan agar nafsu makan tetap terjaga. Anda juga perlu kreatif dalam mengolah makanan agar orang tua tidak lekas bosan. Lalu yang kedua, berikan camilan sehat di antara waktu makan. Agar tak terjadi malnutrisi pada lansia, coba cegah dengan memberikan camilan sehat antara waktu makannya. Buah, jus, dan berbagai makanan sehat lainnya bisa menjadi alternatif camilan sehat yang bisa Anda berikan. Anda juga bisa menanyakan kira-kira camilan yang lansia inginkan agar sesuai selera. Lalu yang ketiga, menyediakan suplemen. Cara mencegah malnutrisi pada lansia juga bisa dengan menyediakan suplemen untuk mereka. Suplemen dapat membantu menyediakan nutrisi tambahan pada lansia selain dari makanan. Selain itu, suplemen juga membantu mencukupi kebutuhan zat gizi dan tanpa melebihi batas kalori yang seharusnya. Tetapi, usahakan untuk konsultasi terlebih dahulu ke dokter mengenai suplemen yang cocok pada lansia. Lalu yang keempat, ajak berolahraga. Olahraga tak hanya menyehatkan badan tetapi juga membantu merangsang nafsu makan orang terkasih Anda. Itu artinya lansia juga butuh olahraga. Pasalnya, olahraga meskipun ringan akan membakar kalori tubuh dan merangsang rasa lapar. Jalan kaki memberikan manfaat dan bisa menjadi olahraga santai bersama orang tua Anda. Lalu yang kelima, rencana kegiatan sosial. Jadikan waktu makan dan berolahraga untuk kegiatan sosial. Dorong orang tua Anda bertemu tetangga atau teman untuk makan siang. Dengan bersosialisasi, mungkin orang tua Anda akan lebih bersemangat saat menyantap makanan. Demikian pemaparan atau penjelasan tentang malnutrisi pada lansia dari saya. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang tidak meyakinkan terhadap
pemaparan materi tersebut. Terima